Pemberitahuan atas peristiwa proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidak mampu menghentikan langkah Belanda untuk kembali menjajah. Agar tujuannya dapat terrealisasi, Belanda menyusup ke barisan sekutu yang bertugas di tanah air. Isu kedatangan sekutu dengan memboncengi serdadu Belanda telah membangkitkan api revolusi dalam sukma rakyat untuk berkorban demi kedaulatan Indonesia. Euforia revolusi yang melanda tanah air mendorong kegairahan intelektual muda Indonesia untuk menghadapi tantangan sekutu dan Belanda. Atas nama kedaulatan Indonesia, maka rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan sebagai wujud anti penjajahan. Selain itu, rasa dikhianati sekutu telah menimbulkan permusuhan dan kebencian dari pribumi, sehingga terjadi berbagai konflik di beberapa wilayah di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejarah revolusi adalah penegasan atas perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap anti penjajahan menunjukkan kecintaan rakyat terhadap tanah air. Oleh sebab itu, dengan hadirnya pasukan sekutu telah meningkatkan ketegangan di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu karena rakyat tidak ingin menyerahkan Indonesia walau seukuran jengkal tanah kepada asing. Keinginan hidup merdeka dan mandiri merupakan faktor perlawanan terhadap sekutu dan Belanda. Aktualisasi dalam mengusir penjajah dari setiap daerah diwujudkan dengan kontribusi yang bervariasi. Pertempuran Ambarawa terjadi karena pihak sekutu secara umum yang tidak mampu untuk menghargai kemerdekaan Indonesia. Tentara sekutu yang harusnya mengurus tawanan perang di penjara Ambarawa dan Magelang justru mempersenjatai tawanan tersebut. Hal itu menyulut kebencian serta perasaan tidak senang pribumi. Pertempuran Ambarawa merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember tahun 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR yang didukung oleh rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Letak Ambarawa yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta membuatnya menjadi batu pijakan sekutu untuk menaklukkan Jawa bagian tengah. Jika Ambarawa jatuh ke tangan sekutu, maka Yogyakarta dan Surakarta menjadi sasaran penaklukan selanjutnya. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober tahun 1945. Sebenarnya, pemerintah Indonesia mengizinkan mereka masuk ke wilayah Indonesia untuk menangani masalah tawanan perang bangsa Belanda yang sedang ditawan di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan pasukan sekutu Inggris tidak sendirian, tetapi membonceng orang-orang Nica yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan. 6 hari kemudian di tanggal 26 Oktober tahun 1945, sebuah insiden terjadi di kota Magelang yang kemudian berkembang menjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan gabungan sekutu Inggris dan Nica. Insiden tersebut berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel datang ke Magelang tanggal 2 November tahun 1945. Mereka melakukan gencatan senjata dan menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam 12 pasal. Kesepakatan tersebut adalah 1. Pasukan sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus proses evakuasi API Allied Prisoners War and Interners atau tawanan perang dan para interniran. 2. Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dan badan-badan yang berada di bawahnya. Akan tetapi, pasukan sekutu ternyata mengingkari kesepakatan tersebut. Akibatnya, pada tanggal 20 November tahun 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun demikian,
Pada tanggal 22 November tahun 1945, pertempuran meletus di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pertempuran yang melibatkan berbagai batalion tidak henti-hentinya terjadi dan pada tanggal 26 November tahun 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto Letnan Kolonel gugur. Letkol Isdiman gugur akibat tertembak pesawat pengintai yang sering disebut sebagai pesawat cocor merah. Kemudian Kolonel gugur digantikan oleh Kolonel Sudirman. Semangat perlawanan rakyat Ambarawa yang bersatu dengan TKR membuat sekutu kesulitan menaklukkan wilayah tersebut. Tewasnya Kolonel Isdiman malah mendorong rakyat dan TKR gencar melakukan serangan balik. Pertempuran yang berlangsung berhari-hari menguntungkan pasukan TKR. Pasukan sekutu Inggris terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945, yang merupakan garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan masing-masing komandan sektor. Kolonel Sudirman berkesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan perlu dilaksanakan serangan terakhir. Serangan kemudian direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, yang dipimpin oleh masing-masing komandan dan akan melakukan serangan secara mendadak dari semua sektor. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, musuh akhirnya meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Setelah Ambarawa jatuh ke tangan Republik, bendera merah putih berkibar di benteng-benteng sekutu dan di rumah-rumah bekas tempat pertempuran. Dan ini sisa peninggalan pertempuran Ambarawa: Mustang si cocor merah, truk pengangkut bekas tawanan, senjata api Brand Carrier Mk2, kereta api lokomotif, meriam, tank, bambu runcing. Benteng Willem. Jumlah korban tewas Palagan Ambarawa sekitar 2.000 orang termasuk warga sipil. 7 tokoh paling penting Palagan Ambarawa. 1. Kolonel Sudirman. 2. Letkol Gatot Subroto. 3. Letkol Isdiman. 4. Kolonel GPH Jati Kusumo. 5. Kapten Surono Reksodimejo. 6. Letkol Sarbini Marto Diharjo. 7. Komandan Divisi Hizbullah Kiai Haji Saifuddin Zuhri.